Jadi sekalian, hari ini kita akan meneruskan mata kuliah kita berbicara tentang sejarah dan perkembangan zakat dan wakaf. Jadi ini mata kuliah sejarah perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Nah, sebelum dan sudah kemerdekaan. Nah, hari ini kita coba setelah beberapa pertemuan lalu kita berbicara tentang bagaimana regulasi zakat dan wakaf di masa penjajahan, baik itu di masa pemerintahan Hindia Belanda, lalu kemudian Jepang, dan kemudian kita masuk di awal-awal kemerdekaan, kemudian kita kenal ada regulasi berkaitan tentang wakaf. Nah, bagaimana hari ini kita melihat bagaimana tentang regulasi zakat pasca kemerdekaan. Adik-adik sekalian rahimallah, jadi hari ini kita bicara tentang RUU zakat ya pasca kemerdekaan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah kira-kira regulasi ini, nah kita akan lihat di silabus kita di pertemuan keempat ini kita akan berbicara tentang RUU Zakat Kolektif pasca kemerdekaan pada tahun 1967 dan berdirinya Basis DKI pada 1968. Nah, kita akan berbicara tentang regulasi ini, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, rahimallah. Nah, kita akan melihat bagaimana apa dan bagaimana yang terjadi pada masa itu. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ya, adik-adik sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa RUU Zakat Kolektif pasca kemerdekaan pada tahun 1967. Yang pertama, tahun 1968 misalnya, ya, pemerintah mulai memperhatikan zakat. Ya, pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 ya, 1968. Masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal, ya. Balai Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota atau kota madya. Nah, setahun sebelumnya, pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi kalau kita perhatikan, tahun berapa deh? 1967 ya. 67, kita sudah berharap punya undang-undang kan? RUU itu tahu adik-adik sekalian. RUU itu rancangan undang-undang. Jadi artinya ketika Indonesia merdeka, ya, Indonesia merdeka 1945, beberapa tahun berikutnya itu kita sudah punya satu harapan bagaimana kita sudah punya undang-undang zakat. Tapi tahu nggak kita tahun berapa kita punya undang-undang zakat ini, Dek? Undang-undang zakat kita punya tahun undang-undang zakat pertama tahun berapa? Undang-undang 38 tahun 1999. Berapa puluh tahun mimpi itu baru terwujud. Jadi bayangin kira-kira. Ini kalau bicara undang-undang itu bicara politik, Dek. Ya, siapa yang berkuasa, ya, siapa yang punya peran, kepentingan dan berbagai macamnya. Tapi secara perhatian pemerintah sudah ada pada saat itu 1967. Dan 3899 ini pun peralihan kan? Peralihan dari Orde Baru Pak Harto pada saat itu jatuh digantikan oleh Pak Habibie sebagai presiden, maka 99 itu lahirlah Undang-Undang 3899. Ya. Kondisinya kondisi bagaimana suasana peralihan kan. Jadi yang pada saat itu yang paling penting adalah punya undang-undang. Dan ini tentu akan menjadi menarik adik-adik sekalian. Nah, tapi satu hal yang menarik bagi saya setelah itu pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomor 4 dan 5 kan. Peraturan PMA ya, peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 ya. Masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal ya. Jadi namanya dulu adalah namanya Badan Amil Zakat, BAS ya, dan pembentukan Baitul Mal atau Balai Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, tahun 1968 juga RUU Zakat disiapkan Menteri Agama diharapkan didukung oleh Menteri Sosial karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang 1945 dan Menteri Keuangan karena ada hubungannya dengan pajak. Tapi ya, Menteri Keuangan pada waktu itu dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang. Nah, itu luar biasa kan? Jadi Menteri Agama inginnya ada undang-undang zakat, tapi Menteri Keuangan pada saat itu mengatakan, ya kayaknya belum perlu dah kira-kira gitu ya. Kita punya peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang dan cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Nah, karena pendapat itu Menteri Agama mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 1968 yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 tahun 1968 tersebut di atas. Jadi ini menunjukkan memang ada tarik ulur kepentingan politik, adik-adik sekalian. Jadi saya selalu katakan bahwa bicara undang-undang, siapa yang mengesahkan undang-undang DPR kan?
DPR tentu ada banyak sekali tarik ulur kepentingan politik dan berbagai macamnya di dalamnya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik adik-adik sekalian. Kita lihat lanjutannya adik-adik sekalian. Nah, bagaimana kemudian RUU yang siapkan ini tentu tidak jadi kan kira-kira karena ditarik tadi kan. Lalu kemudian yang menarik adalah berdirinya BAS DKI oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Ali Sadikin pada 5 Desember 1968. Ya, jadi 1968 berdirilah berdirilah namanya BAS DKI yang kita kenal hari ini adalah dengan Basis DKI kira-kira gitu ya. Pada 22 Desember 1973 BAS dirubah menjadi Basis agar lingkupnya lebih besar lagi kan. Kalau BAS saja kan Badan Amil Zakat, tapi kalau Basis Badan Amil Zakat Infak Sedekah. Nah, ini untuk memperluas sasaran operasional. Jadi ini tentu akan menjadi menarik adik-adik sekalian. Ya, ini tentu berawal daripada RUU zakat tadi yang disiapkan, tapi pada akhirnya karena tarik kepentingan, perbedaan pendapat dan berbagai macamnya. Nah, pada akhirnya didirikanlah BAS DKI, ya. Dan pada saat itu diikuti oleh lahirnya BAS-BAS lain di banyak tempat di Indonesia pada saat itu dengan nama yang berbeda-beda kalau kita perhatikan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, dan ini tentu akan menjadi menarik ya kalau kita perhatikan. Lalu kemudian Yayasan Dompet Duafa berdiri 2 Juli 1993. Nah, kalau ini sudah mengikuti yang terbaru ya, artinya sebelum lahir Undang-Undang 3899, Dompet Duafa sudah berdiri ya 1993. Jadi selalu di situ tarik ulur juga kan. Basnas itu dilahirkan oleh amanah Undang-Undang 3899, sedangkan Dompet Duafa lahir sebelum lahirnya undang-undang itu. Sama, Basis DKI juga lahir jauh sebelum lahirnya undang-undang zakat. Nah, di sini tarik ulur kepentingan juga pada akhirnya kan. Kami lebih duluan, Anda terakhir, dan berbagai macamnya ya kan. Dan ini menjadi menarik. Nah, sebagai implementasi Undang-Undang 3899 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, kalau begitu BAS DKI merupakan BAS tertua ya di Indonesia ya kalau melihat bagaimana sejarah ini kira-kira gitu. Meskipun di zaman-zaman sebelum kemerdekaan ya kita tahu ada banyak juga penghimpunan zakat dilakukan di banyak tempat. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian untuk melihat kira-kira bagaimana perkembangan daripada RUU zakat kolektif ini. Nah, tapi jauh sebelum itu kalau kita perhatikan pada dasarnya Presiden Soeharto ya itu juga sudah punya keinginan untuk membuat ya penghimpunan zakat secara kolektif. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Jika ada pertanyaan silakan. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan bahwa PMA ya tentang zakat, RUU zakat ini pada dasarnya tidak kucuk-kucuk langsung tiba saja. Kalau kita perhatikan misalnya beberapa hari setelah dikeluarkannya PMA ya Presiden Soeharto dalam acara Isra dan Mi'raj gitu ya di Istana Negara tanggal 22 Oktober 68 mengeluarkan anjuran. Anjurannya apa? Untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir. Jadi Pak Harto bersedia menjadi amil zakat nasional. Nah, 68 juga sebagaimana Pak Enda sampaikan tadi, lahirlah Basis DKI dan juga banyak BAS lainnya ya di Indonesia. Adik-adik sekalian. Jadi meskipun ya pada akhirnya kita ketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial pada saat itu. Silakan adik-adik sekalian, jadi bisa lihat juga misalnya di bukunya Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karangannya Muhammad Daud Ali. Nah, di sini di halaman 37 adik-adik bisa perhatikan misalnya dengan dipelopori oleh pemerintah daerah DKI yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Pak Ali Sadikin berdiri di ibu kota Badan Amil Zakat Infak Sedekah disingkat Bazis 68. Lalu di berbagai daerah tingkat provinsi setelah itu berdiri pula badan serupa dipelopori oleh pejabat unsur pemerintah setempat ya. Lalu kemudian kita perhatikan misalnya Bazis atau BAS di Aceh itu 1975 adik-adik sekalian dikenal Bazis ya 75. Jadi kalau di Jakarta 68, di Aceh itu 75. Di Sumatera Barat 1973.
Sumatera Selatan, Lampung 75, DKI Jaya tadi 68 ya. Lalu Jawa Barat 74, Kalimantan 77, Kalimantan Selatan 77, Kalimantan Timur 72, Sulawesi Utara Selatan 85, NTB dan terus banyak lagi yang lainnya. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan semangat untuk bagaimana menghimpun zakat secara terorganisir ini, ya tentu ya meskipun idenya dari Pak Harto, tapi kemudian gerakannya secara action itu bisa kita lihat gerakannya Pak Ali Sadikin ya di Jakarta 1968 yang kemudian menginspirasi lahirnya lembaga-lembaga serupa di banyak tempat di seluruh Indonesia. Nah, kalau ditanyakan mana lebih duluan basis DKI dibandingkan Basnas, ya duluan basis DKI. Ya karena dia tadi terinspirasi oleh PMA tadi kan, PMA nomor 4 dan 5 tadi ya kan tentang pembentukan basis Bas dan Baitul Mal tadi ya. Yang meskipun pada akhirnya ya terjadi perdebatan antara Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Lalu kemudian kita perhatikan tidak berapa lama kemudian ya lahir juga namanya dompet duafa. Nah, 99 inilah melahirkan Undang-Undang Zakat ya. Puluhan tahun, berapa tahun tuh, Dek? 6 sampai 9, hampir 30 tahun ya. Ya lebih ya, 30-an ya. Kita menanti sebuah undang-undang. Jadi jangan kira-kira enak aja kira-kira. Jadi oleh karena itu sarannya Pak Hendra, tidak cukup adik-adik jadi ustazah saja mimpinya. Boleh jadi adik-adik menjadi presiden RI 1, menjadi RI 2, ya, menjadi ketua partai dan berbagai macamnya. Ya, tapi hafiz Quran yang amanah ya kan kira-kira gitu kan. Nah, nanti adik-adik yang kemudian yang menggolkan undang-undang undang-undang yang berkaitan tentang pengolahan harta umat dan berbagai macamnya di Indonesia.